Pertamina malas bangun kilang baru. Kalimat itu tidak diucapkan oleh lawan, tidak diucapkan oleh pesaing. Kalimat itu dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di hadapan DPR. Sindiran yang mengguncang, tapi ada bukti yang lebih mencoreng. Baru-baru ini, kilang RU2 Dumai milik Pertamina terbakar hebat. Jadi judulnya bukan sekedar provokasi, tapi kritik Menkyu menggema. Kilang Pertamina ikut terbakar. Apa yang salah? Hari ini kita bongkar dari kritik tajam, jawaban listrik hingga api di kilang. Semuanya saling berkaitan. Agar kritik dan insiden ini tidak hanya jadi headline sementara, kita perlu tahu sejak kapan masalahnya muncul. Pasca krisis 98, Indonesia berhenti membangun kilang baru. Kita banyak bergantung pada kilang lama dan ekspansi yang lambat. Bukankah negara yang punya minyak sendiri mestinya punya kilang sendiri juga? Tetapi kenyataannya, kapasitas kilang nasional belum cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Data menunjukkan bahwa dari kapasitas keseluruhan kilang milik Pertamina, sebagian besar unit telah berjalan bertahun-tahun, sementara konsumsi BBM terus meningkat. Impor produk minyak tetap menjadi kebiasaan. Masuk ke ruang DPR, Purbaya menyentil keras. Sejak krisis sampai sekarang tidak ada kilang baru. Akhirnya kita impor BBM dari Singapura. Kalimat ini bukan hanya kritik, ini peringatan. Ia bahkan menyindir bahwa Pertamina sempat menolak tawaran investor Cina untuk membantu pembangunan dengan alasan overkapasitas, sebuah kata yang baginya terlalu paradoks. Kritik ini memancing reaksi publik yang mendesak, apakah Pertamina bakal berhenti di retorika atau berubah di realitas? Simon Aloysius Mandiri, Direktur Utama Pertamina, tidak memilih meradang. Dia menanggapi kritik dengan nada profesional. Itu masukan berharga bagi kami. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar sumur minyak kita telah berada di kategori mature field. Produksi menurun seiring usia sumur. Tapi bukan berarti usaha berhenti. Pertamina menyatakan akan memperlambat penurunan produksi, mengejar wilayah kerja baru sekitar 74 WK dilelang dalam 1-2 tahun. Dan yang paling penting, proyek RDMP Balikpapan akan on stream November 2025. Kapasitas naik dari 260 menjadi 360.000 BPH dan produk setara Euro 5. Tetapi Simon juga menyadari, membangun kilang baru tanpa pasokan minyak domestik juga tidak maksimal. Sekarang, ke insiden yang tak bisa diabaikan, kilang RU2 Dumai terbakar pada malam 1 Oktober 2025. Kilang ini sudah 2 kali mengalami insiden dalam 2 tahun terakhir. Kobaran api dan ledakan mengguncang wilayah sekitar. Warga panik dan petugas pemadam dikerahkan puluhan unit. Meski begitu, Pertamina menyatakan pasokan BBM tetap aman, distribusi tidak terganggu signifikan. Tapi insiden ini adalah sinyal kilang lama rentan terhadap risiko operasional dan manajemen pemeliharaan. Kebakaran bukan insiden atau cobaan semata, ini bagian dari puzzle besar masalah migas nasional. Kritik Menkyu menyoroti lambatnya investasi baru. Kebakaran menyoroti lemahnya pemeliharaan dan mitigasi risiko. Bayangkan, proyek besar seperti RDMP Balikpapan bisa bagus di atas kertas. Tapi kalau infrastruktur lama tak aman, publik akan skeptis. Ini transformasi atau imitasi? Kita harus bertanya, apakah kebakaran ini kebetulan atau warning? Dan apakah kritik Purbaya dan insiden Dumai bakal memaksa perubahan nyata atau sekedar pemeran drama? Jika kilang baru terlambat dan kilang lama rawan insiden, siapa yang rugi? Subsidi BBM makin naik, APBN terbebani, harga BBM turut naik. Masyarakat khususnya di daerah timur Indonesia merasakan dampaknya.
Kita masih impor produk minyak padahal kita punya minyak mentah sendiri. Ini artinya margin keuntungan negara kecil dan kita membayar mahal untuk ketidakmandirian. Kritik dari Menkyu Purbaya bukan asal sindiran, ada urgensi di baliknya. Kebakaran di Dumai bukan kebetulan, ada indikasi bahwa sistem kilang, pemeliharaan, dan mitigasi risiko belum sepenuhnya siap. RDMP Balikpapan bisa menjadi momentum transformasi, tapi transformasi sejati adalah ketika kilang lama tetap aman, produktif, dan dipercaya publik. Jadi pertanyaannya, apakah kita akan terus berpuas diri dengan rencana di atas kertas? Atau saatnya meminta pertanggungjawaban yang nyata?